dong. Harus semangat dong buat memuji nama Tuhan. Nah, kita mau nyanyi lagu Yesus Pokok. Pada tahu kan? Tahu. Nah, tahu, kita sama-sama yuk nyanyi. Let's go brother. Tuhan, mari kita angkat satu pujian kita sembah Tuhan, karena Tuhan akan selalu melingkupi kita. Lingkupiku.
melakukan firman itu pada kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar? Nggak kerasa ya, ini udah akhir bulan, minggu di akhir minggu. Salah sisnya. Nah, ketemu lagi bersama Sis Anita dan siapa ya? Jedan. Hari ini kita mau membawakan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 5, tangannya gimana? Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 16 mengenai kejujuran dan kebohongan. Nah, kalian pasti udah tahu ya, minggu lalu Sis Michelle udah menceritakan sebagiannya. Nah, hari ini Sis mau cerita lagi nih, dan Sis mau kasih nonton videonya tentang Safira dan Ananias. Yuk kita nonton bersama yuk. Kebanyakan cerita atau kisah berakhir dengan happily ever after. Namun yang satu ini tidak berakhir bahagia. Inilah kisah mengenai Ananias dan Safira. Jemaat mula-mula semakin bertambah banyak jumlahnya. Adapun mereka sehati dan sejiwa, tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjualnya, dan hasil penjualan itu dibawa kepada rasul-rasul lalu dibagi-bagikan sesuai keperluan mereka. Yusuf, seorang Lewi dari Siprus, ia menjual ladang miliknya lalu membawa uang itu di depan kaki rasul-rasul sebagai persembahan. Semua orang bersuka kepada Yusuf atas perbuatannya. Ternyata tidak semua orang. Ada sepasang suami istri bernama Ananias dan Safira melihat Yusuf disukai banyak orang dan menjadi iri. Dia pikir dia lebih baik. Ananias berkata kepada istrinya, "Kita juga pantas mendapat pujian seperti itu." Kemudian mereka membuat suatu rencana. Akhirnya pada suatu malam mereka memutuskan untuk menjual sebidang tanah. Namun mereka menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Mereka berharap akan terkenal dan mendapatkan pujian dari orang-orang percaya karena dianggap telah mengorbankan hartanya sebagai pengikut Kristus. Setelah Ananias dan istrinya berhasil menjual tanah itu, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lainnya dibawa dan diletakkannya di hadapan rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. 3 jam kemudian masuklah Safira, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab Safira, "Betul, sekian." Lalu Petrus berkata, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Sejak saat itu, seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu menjadi takut dan semakin menghormati Tuhan. Nah, udah selesai filmnya adik-adik. Gimana, pada nonton nggak? Pada perhatiin nggak? Harus perhatiin, seru kan ceritanya?
Ananias dan Safira itu sebenarnya baik. Dia menjual tanahnya untuk murid-murid Tuhan Yesus, uangnya kan. Terus tetapi pas Petrus nanya, apakah uangnya udah dikasih semuanya? Dia berkata, udah ya dek. Ini kenapa ini? Nah, dia berkata udah dikasih semua. Padahal dia berbohong. Dia memberikan setengahnya doang. Karena dia berbohong, dia mati. Mati deh. Waduh, serem banget gak sih? Serem ya dek kalau mati. Berbohong terus mati dek. Jadi takut gak? Takut. Kalian takut gak? Tapi Tuhan kita gak seserem itu. Tuhan kita itu memang paling tidak suka berbohong. Jangankan Tuhan, Sis aja gak suka. Jaden suka gak kalau mami bohong sama Jaden? Gak suka. Kalian juga pasti gak suka kan? Makanya kita jangan berbohong ya adik-adik. Tuhan itu gak seserem yang kita bayangin di film itu. Tuhan itu sangat baik karena kasih setianya itu tidak pernah berubah. Sampai-sampai dia mengirimkan anak yang tunggal untuk turun ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Tahu nggak yang Tuhan disalib itu loh, yang dipaku tangannya sampai bolong, sampai berdarah-darah. Aduh, Tuhan itu sebaik itu loh mengorbankan dirinya buat kita. Jadi nonton, sedih ya. Tuhan itu baik dan luar biasa baiknya. Jadi adik-adik, kalau kita berbohong, nggak usah takut untuk minta maaf dan berdoa kepada Tuhan. Berdoa deh. Dan kalau kita salah, kita berdoa kepada Tuhan untuk minta maaf. Dan Tuhan ajarkan yang lebih baik lagi ya adik-adik. Jangan berbohong ya adik-adik. Nah, sampai sini ya ceritanya sis. Kita ketemu lagi di minggu selanjutnya, oke? Bye! Bye deh. Dah. Halo adik-adik, shalom. Hari ini kita mau menggambar. Siapa yang suka menggambar? Wah, banyak ya. Hari ini kita mau gambar seperti ini. Dan bahan-bahan yang digunakan yaitu ada kertas. Kertasnya boleh kertas HVS atau kertas bergaris. Dan ada pensil warna atau krayon juga bisa. Dan yang terakhir ada penggaris dan alat tulis. Alat tulisnya boleh pensil, pulpen, atau spidol. Nah, pertama kita ambil kertas yang tadi udah kita siapin sama alat tulisnya juga. Dan jangan lupa sama penggarisnya. Pertama kita mau gambar potnya dulu. Caranya adik-adik buat garis kayak gini. Terus buat lagi di bawahnya tapi yang lebih kecil kayak gini. Terus tinggal kita tarik garis deh. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Nah, sih sudah buat 3 buah potnya. Sekarang kita mau gambar bunganya dulu yang baru tumbuh. Kita gambar daunnya aja. Pertama kita bikin garis kecil gini. Nah, jadinya gini. Terus sekarang kita mau gambar bunga yang kedua. Caranya kita bikin garis dulu, nggak usah panjang-panjang kayak gini. Terus kita mau gambar daun. Caranya kayak gini. Terus buat daun lagi. Terus sis mau buat lagi yang lebih kecil. Dan yang terakhir kita buat bunga. Caranya bikin lingkaran. Terus kita bikin kelopak-kelopak bunganya. Menjadi. Sekarang kita buat bunga yang ketiga. Kita buat garisnya lebih tinggi ya. Terus kita buat daun-daunnya dan bunganya. Caranya sama kayak yang tadi. Terus kita buat tambah lagi daunnya. Dan yang terakhir kita buat bunganya. Ya, selesai. Nah, sis mau tambah satu daun lagi di sini. Nah, selesai. Jadinya kayak gini. Nah, kalau kita udah gambar semuanya, sekarang kita tinggal tambah hiasannya. Sis mau tambah gambar matahari sama gambar awan. Nah, sekarang tinggal kita warnain. Pertama, sis mau warnain potnya dulu pakai warna coklat. Adik-adik boleh pakai warna yang adik-adik suka ya. Nggak harus sama.
potnya udah selesai, sekarang sis mau warnain daunnya. Siapa yang tahu daun warna apa? Iya, bener banget, warna hijau. Nah, daunnya udah selesai. Sekarang sis mau warnain bunganya dulu. Sis mau warnain bunganya pakai warna merah. Adik-adik boleh warnain sesuai dengan warna yang adik-adik suka ya. Nah, sekarang bunganya udah, potnya udah. Sekarang tinggal warnain yang belum dikasih warna. Dan selesai, jadinya seperti ini. Oh iya, adik-adik jangan lupa ya tulis nama adik-adik di bagian atas atau enggak di bagian bawah. Dan selamat mencoba. Sampai jumpa minggu depan. Nah adik-adik, tadi kan udah memuji Tuhan, mengingatkan nama Tuhan, terus dengerin firman Tuhan, dan jangan lupa kirim adres ya di nomor di bawah ini. Jangan lupa adik-adik untuk tetap semangat untuk mengikuti ibadah online dan belajar online-nya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!